Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Dan di pertemuan pertama saya mau memberikan pemahaman tentang sistem. Di sini ada sistem yang sudah saya buat, yaitu ulangan online. Dan jika pengunjung umpamanya melihat soal multimedia dan dia berusaha mengklik, maka di sini ada keterangan bahwa Anda harus login untuk mengakses soal ini. Dan ini adalah sistem bagaimana informasi yang berada di website kita diketahui oleh pengunjung. Dia itu harus member atau pengunjung atau mungkin orang tertentu yang bisa mengakses atau seperti apa, itu harus kita rancang sebelumnya. Setelah saya membuat semacam ini dan orang yang login baru bisa mengakses halaman ini, soal-soal ini, maka sekarang saya akan mencoba untuk login. Di website saya sudah ada info login semacam ini, dan sebagai contoh saya akan memasukkan Dan setelah seseorang login, maka saat seseorang itu masuk ke sesuatu yang dia inginkan, di sini baru dia bisa mengerjakan soal. Jika kita sebagai orang luar, sebagai pengunjung tadi yang tidak login, maka dia tidak akan melihat soal yang sebenarnya ada di dalam website tersebut. Oke, saya lanjutkan. Lalu di sini juga ada website yang sudah saya buat. Di sini juga orang yang masuk, orang yang ingin melihat isi dari website ini harus login. Dan di sini Anda perlu login di sini, dan akhirnya akan mengeluarkan beberapa menu yang berada di kanan, dan Anda bisa mendownload. Dan juga di sini soalnya PHP Project Demo dari asastudio.org. Oke, selanjutnya kita lihat di Facebook. Anda mungkin sudah sangat tahu tentang Facebook. Dan di Facebook, jika kita masuk di awal tanpa login dan sebelum login, kita hanya berhadapan dengan halaman seperti ini. Karena apa? Karena Facebook juga mengaktifkan bahwa yang mengakses dia itu hanya orang-orang yang sudah menjadi anggota. Umpamanya, saya tahu link dari salah satu akun, mungkin seperti ini, tetap saya juga tidak akan bisa mengakses tambah teman. Nah, di sini langsung ada register. Saya kembalikan lagi, dan di sini masih ada tombol-tombol yang lain. Dan jika saya klik yang lain, maka langsung selalu berhadapan dengan register, karena Facebook menganggap bahwa saya tidak mempunyai akun. Seperti itu. Dan jika saya login, maka saya sudah langsung mempunyai banyak akses yang berada di Facebook. Di situ tampilannya akan berubah, dan inilah contoh sistem. Bagaimana sistem itu kita rancang sebelumnya. Apa yang akan kita berikan kepada orang yang mengakses dari website yang kita buat. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini Anda akan memahami sejauh mana proses sistem itu dibuat dan bagaimana itu cara kerja sistem. Dan selanjutnya saya akan melangkah ke susunan folder yang berada di sebuah website. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Oke, sekarang kita beranjak ke penyusunan dari folder-folder pada website. Di sebuah halaman website, di sini kita hanya menemukan satu domain, www.asastudio.org, dan semua yang berada di belakang dengan tanda garis miring, umpamanya di sini,
ada 3ds Max, dan saya memberikan 3ds Max garis miring, itu berarti adalah folder yang berada di domain tersebut, yang berada di hosting dari domain tersebut. Dan di sini saat seseorang masuk ke folder, maka di sini sudah ada materi yang berbeda. Di folder ini kita bisa memberikan folder lagi. Jika dengan garis miring terus kita mengetikkan nama-nama tertentu lalu ada tampilannya, berarti ada folder tersebut dan ada file yang berada di folder tersebut. Jika tidak ada, berarti memang folder atau file tersebut memang tidak ada. Dan di sini juga penting untuk dipahami, jika saya mengetikkan yang lain lagi, maka saya pun akan di sini. Di sini juga saya akan mempunyai materi yang lain, karena di website saya aktifkan fungsi-fungsinya itu berada di folder. Anda bisa mengatur folder sesuai dengan yang Anda inginkan atau materi yang Anda berikan di website Anda. Jadi sebelum kita melangkah ke pembuatan website, kita paling tidak harus mempunyai rancangan garis besar dari data atau hal-hal yang diperlukan sebagai bahan. Di sini ada bahan gambar, dan di sini ada flash, dan beberapa yang berhubungan dengan website saya. Dan di sini adalah gambar-gambar yang berada di hosting di website saya. Jadi kita harus merancang seluruhnya secara total, bahan apa saja yang kita butuhkan untuk materi-materi yang kita berikan ke website kita. Oke, mudah-mudahan ini menjelaskan sesuatu dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang kita setelah masuk ke sebuah pembuatan rancangan sebuah sistem, dan saya akan mencobanya mungkin di tutorial kali ini yang temanya adalah toko online, dan saya mau mencoba memberikan contoh rancangan yang akan kita buat di website kita kali ini. Oke, saya juduli toko online. Dan di toko online, hal yang pertama saat pengunjung masuk itu yang akan keluar adalah produk terbaru mungkin. Di halaman homepage, halaman paling depan, itu yang akan keluar nanti produk terbaru yang sudah dimasukkan oleh admin. Dan secara konsep nanti di sini ada beberapa pengguna. Mungkin saya masukkan dulu pengguna. Di situ ada pengunjung yang jelas tidak membutuhkan login. Lalu di sini anggota yang sudah register, dan nanti ada admin yang mempunyai akses terhadap website ini. Pada website ini bisa upload gambar, memberikan keterangan-keterangan pada barang yang dijual di website ini. Lalu selanjutnya, dan semua pengunjung yang belum menjadi anggota, dia akan hanya bisa melihat home di sini, yaitu ada produk terbaru. Dan yang kedua yang dilihat oleh pengunjung, di sini saya memberikan 1, dia hanya bisa melihat home. Lalu 2, ada login dan register. Seperti di Facebook, jika di project kita kali ini di home ada produk terbaru, sementara di Facebook jika kita tidak masuk, umpamanya saya sign out. Di sini nanti di project kita akan membuat produk terbaru dari beberapa data yang sudah dimasukkan. Lalu di sebelah kanan ini register, dan mungkin di sebelah atas ini adalah login. Mungkin sama seperti ini yang akan kita buat di home, di halaman saat pengunjung itu tidak masuk. Oke, kita lanjutkan. Dan di sini sudah selesai di bagian 2, lalu kita beranjak ke bagian 3. Dan di sini
mungkin saya akses anggota. Oke, di sini saya mau berikan akses pengunjung. Dan di sini akses anggota. Di akses anggota, kalau memang kita menginginkan orang itu memasukkan barang juga, kita bisa memberikan akses itu kepada mereka. Tapi di toko online ini saya rancang untuk yang mempunyai website, yang mempunyai produk. Jadi di sini untuk diri saya, umpamanya saya membuat website untuk toko saya. Jadi di sini saya tidak memberikan akses tertentu untuk menjual barang ke anggota yang lain. Tapi jika Anda perhatikan di sini, situs lelang.com, di sini semua yang terregister itu bisa menampilkan barang-barang mereka di situs ini. Jadi di sini adalah barang terbaru yang baru dikirimkan oleh anggota. Dan jika Anda masuk ke yang lain di barang lelang atau anggota, di sini sudah ada anggota banyak dan aksesnya salah satunya termasuk merubah profil mereka, lalu mengupload barang yang akan dijual, dan banyak lagi di situs ini. Bisa menawar dan bisa memberikan laporan kepada admin atau memberi message, memberi pesan terhadap anggota yang lain dan semacamnya. Dan di sini saat seseorang menjadi anggota, di sini nanti ada akses, ada menu yang berupa menu, yaitu menu mungkin profil. Dia bisa menambahkan informasi di profilnya, lalu mungkin menu pemesanan. Di sini nanti ada data-data saat dia melihat barang-barang yang berada di website ini, lalu dia mengklik pesan, dia langsung akan mendapatkan informasi dari barang yang dipilihnya, dan di situ semacam data yang dia pesan. Jadi di sini nanti ada akses pemesanan dari anggota. Lalu ada akses lagi mungkin menu laporan. Di sini seorang anggota bisa melaporkan sesuatu, mungkin kesalahan teknis atau mungkin keterlambatan pengiriman atau mungkin produk yang tidak sesuai atau mungkin rusak atau semacamnya. Dia bisa memberikan laporan dan laporan itu langsung masuk ke admin. Oke, mungkin semacam itu untuk anggota, dan jika nanti ada pemikiran lain saya akan tambahkan di tutorial di proses pembuatan. Dan ini adalah contoh sistem. Anda bisa merancang dan menambahkan sendiri tentang sistem Anda. Dan setelah kita mempunyai rancangan-rancangan semacam ini, baru kita akan dapat membuat website kita dengan konsep yang sudah kita punya tersebut. Oke, kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kita lanjutkan. Sekarang kita berusaha mengenal beberapa file-file yang ada di website ini atau di beberapa website. Di sini ada gambar, biasanya berupa JPEG, JPG atau PNG atau semacamnya. Di sini ada semacam itu. Dan penataan button dan beberapa macam yang lainnya, kenapa dia di sini, lalu formnya di sini, lalu di sini ada gambar-gambar yang tertata sedemikian rupa, itu adalah CSS. Dan di sini saya mau memberitahu tentang file-file yang berada di sebuah website. Di sini ini juga gambar JPEG, JPEG, di sini juga JPEG. Jadi kita nanti dikenalkan ke Photoshop untuk bagaimana caranya membuat gambar-gambar semacam ini yang dibutuhkan di website kita. Lalu di sini penataan yang dipegang oleh CSS. Jadi kita nanti mengenal secara dasar tentang CSS, dan dalam proses pembuatan website nanti step by step, langkah demi langkahnya akan runtut dari awal sampai akhir. Lalu jika butuh flash, di sini ada file flash, bagaimana kita menaruhkan di halaman website kita dengan embed code.
Dan di sini ada jQuery dan nanti ada pengenalan ke jQuery. Jadi kita bisa membuat animasi-animasi dengan jQuery, tidak dengan Flash lagi, karena jQuery lebih umum dan akhirnya bisa mudah diakses oleh semua website. Sedangkan Flash kita membutuhkan plugin yang bernama Flash Player. Jika tidak ada plugin tersebut, maka halaman itu tidak dapat diakses. Flash tersebut tidak dapat diakses. Oke, selanjutnya di sini ada login. Login itu konsepnya setelah orang register, data itu berada di database. Jadi, login itu dia mengambil data yang berada di database. Umpamanya kita memasukkan nama dan memasukkan password. Maka halaman tersebut dengan PHP dia akan mencek apakah nama yang dimasukkan seseorang dan password yang dimasukkan seseorang itu adalah valid yang berada di database. Dan setelah database itu ditemukan, maka akan terjadi proses login. Dan biasanya form login itu sudah tidak ada lagi di halaman tersebut dan akan berganti dengan selamat datang. Itu di login. Kita di sini membutuhkan PHP. Lalu kita juga membutuhkan lagi yang namanya HTML. Dan jika Anda klik kanan dan view page source, di sini ada HTML. Dan jika di view source, PHP tidak akan kelihatan di sini. Nah, di sini ada JavaScript. Lalu di sini ada CSS. Bagaimana kita bisa menambahkan CSS, dan banyak lagi pengetahuan saat kita berusaha membuat website sendiri dengan PHP dan MySQL, dan nanti akan dijelaskan satu persatu di materi ini. Oke, mungkin cukup di pengenalan, basic pengenalan, dan kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Halo, sekarang kita sudah masuk ke proses pembuatan website. Nanti karena tutorial ini adalah online, maka di sini saya akan berusaha mencoba mengenalkan cPanel. Setelah kita membeli domain dan hosting, kita diberikan wilayah ini, cPanel. cPanel itu adalah total control dari semua akses website yang kita inginkan dari paket hosting yang Anda pilih. Di situ banyak istilah-istilah mulai bandwidth, kapasitas, email, database. Biasanya itu disertakan saat kita pertama kali akan memesan paket hosting. Dan setelah kita mempunyai akun dan akun tersebut diaktifkan, maka kita sudah bisa mengakses cPanel seperti yang muncul pada video ini. Di sini ada banyak fungsi dan selalu seperti ada jika kita tidak pernah masuk ke cPanel. Di sini ada video tutorial dan beberapa hal pendukung pada cPanel, dan di bawahnya ada bagian email. Kita bisa membuat email account, misalnya info@asastudio.org atau semacamnya. Dan di sini banyak fungsi-fungsi dari email dan Anda bisa mengaktifkan. Lalu di bagian bawah di sini ada file manager, backup, bagaimana kita memanage semua data-data dari website kita, dan di sini ada file manager untuk upload file-file atau gambar atau semua yang berhubungan dengan website kita. Dan di sini ada FTP account dan masih banyak lagi fungsi untuk data. Dan di bawahnya adalah informasi semua yang berkunjung ke website kita. Di sini ada latest visitor, bandwidth, berapa bandwidth yang kita habiskan, resource usage, AW-stat, informasi tentang pengunjung. Dan di sini ada folder, kita bisa memprotek beberapa folder yang berada di hosting kita dengan fungsi-fungsi ini. Dan di sini ada SSL dan
banyak lagi fungsi, dan jika Anda ingin mengetahui fungsi-fungsi ini silakan mencoba, dan di situ selalu ada tutorialnya. Dan di sini ada subdomain. Kita bisa membuat subdomain misalnya project.asastudio.org, dan di sini ada part domain. Saat domain kita tidak aktif, kita bisa melemparnya ke alamat yang lain. Dan di sini adalah MySQL. Dengan beberapa fungsi ini kita bisa membuat database, kita bisa membuat tabel dengan phpMyAdmin, dan kita bisa menggunakan ini untuk memanage semua data yang ada di website kita. Dan di sini ada beberapa tambahan, ada PHP configuration, site software, optimizes software, dan banyak lagi. Dan di sini ada Apache handler, image manager, dan Anda bisa mempelajarinya satu persatu. Dan intinya untuk ilmu cPanel sendiri Anda membutuhkan waktu yang lumayan lama dengan begitu banyaknya fungsi yang ada di cPanel. Oke, kesempatan ini saya hanya mencoba untuk memberikan pengetahuan di database. Soalnya tutorial kita kali ini akan membahas database dan PHP. Jadi saya fokuskan di pembuatan database. Sebelum kita mulai perancangan, kita harus membuat database terlebih dahulu. Dan di sini saya mau mengklik di bagian MySQL database. Maka kita akan dibawa ke pembuatan database semacam ini. Dan saya mau membuat database baru untuk toko online. Saya tuliskan toko online seperti itu, dan namanya database saya nanti semacam ini. Ada bawaan dari domain dan nama yang saya inginkan, dan klik create database macam itu. Dan sekarang saya sudah mempunyai database baru. Saya pergi dan klik go back. Lalu di sini saya juga bisa membuat username dan password baru untuk database saya yang barusan. Saya membuat user baru dan saya namakan CKOL macam itu, dan password saya acak. Dan setelah saya memberikan nama user dan password, saya klik create user. Oke, dan di sini sudah ada user dan password. Saya klik go back, dan di bawah saya mau mengaktifkan database yang baru tersebut dengan user yang baru saya buat. Saya memilih user ini, TKOL, dan saya memilih database toko online semacam itu. Dan setelah saya men-setting, saya klik add, dan ada keterangan semacam ini, dan saya pilih all prevalent semacam itu, dan klik make change. Oke, sekarang pembuatan database selesai dan saya klik go back. Dan sekarang kita sudah mempunyai database baru, dan nanti jika saatnya kita akan membuat tabel di database yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sekian pengetahuan database, dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Untuk kepentingan upload, saya lebih condong untuk memakai file Sila, karena di file Sila kita mempunyai kecepatan akses yang lumayan bagus. Kita bisa mengupload folder, kita bisa mengupload file, dan di situ ada reconnect, fasilitas reconnect, dan banyak lagi. Dan saya sarankan untuk uploadnya pakai saja file Sila atau file-file FTP yang lain. Di sini file Sila adalah free, gratis, dan Anda cukup mengetikkan file Sila di Google, dan di sini sudah ada file Sila client download. Dan jika Anda ingin mendownload, klik saja di situ. Dan karena komputer saya sudah ada file Sila, maka nanti saya akan langsung membuka file Sila.
Dan setelah Anda download FileZilla, silakan diinstal di komputer, lalu dibuka, dan tutorialnya bagaimana kita bisa mengkonekkan dengan server, itu nanti ada di sini. Oke, seperti itu, dan saya close, lalu saya sekarang membuka FileZilla. Oke, semacam ini FileZilla. Di sini adalah host, username, password, dan di sini adalah Explorer, My Computer, dan di sini nanti kalau ada koneksi di sini akan ada Explorer dari hosting kita. Dan di host kita hanya mengetikkan alamat domain kita. Oke. Dan di username kita memberikan nama user kita. Dan di sini adalah username yang sudah disiapkan oleh hosting, di mana kita membeli paket hosting. Dari sini adalah password. Langsung saja klik connect, atau di sini bisa diberi 21, biasanya portnya 21, dan klik quick connect. Maka saya sudah terkoneksi dengan asastudio.org, dan di sini semua yang kita upload harus berada di www atau public HTML. Di sini ada public FTP jika kita mengaktifkan FTP. Dan di sini saya akan menunjukkan di bagian sini. Nanti pembuatan folder, susunan folder dan file dan banyak hal nanti ada di public HTML atau www. Oke, semacam itu. Dan intinya dengan menggunakan FileZilla kita akan sangat mudah untuk mengupload. Jadi nanti kita setelah proses pembuatan website, kita akan mencoba membuat beberapa sampel PHP, dan untuk checking database kita langsung upload ke domain. Dan mudah-mudahan dengan cara ini Anda tidak akan mengalami kebingungan lagi, karena biasanya saat seseorang merancang dengan localhost, saat dia upload biasanya ada beberapa script yang kurang berfungsi dengan baik, dan di situ menjadi kendala sendiri saat kita tidak terlalu mengetahui PHP. Oke, sekian pengetahuan tentang FileZilla, dan kita akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya.